Sejarah dari ilmu sosiologi. Sebelum itu, apa itu sosiologi? Sosiologi merupakan ilmu yang membahas mengenai perilaku manusia. Sosius yang berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti pengetahuan. Sejarah ilmu sosiologi dari revolusi industri Inggris. Di revolusi Inggris, dari agraris menjadi industri. Dampak revolusi Inggris di Inggris adalah pekerjaan tidak lagi hanya bertani atau berkebun saja, tetapi ada pekerjaan yang dapat dilakukan di mana saja, dan kelas sosial itu bertambah, seperti adanya ahli mesin. Dan sejarah ilmu sosiologi di revolusi Perancis, yaitu beralihnya kekuasaan dari kerajaan itu atau monarki menjadi demokrasi. Sebelum adanya revolusi, masyarakat Prancis sangat kesusahan, kelaparan, dan kemiskinan akibat peperangan ditambah dengan pajak yang tinggi, menyebabkan masyarakat marah dan melawan, membuat revolusi, dan kemudian merdeka. Kemerdekaan tersebut mengakibatkan lahirnya kemerdekaan, yaitu liberté, kesetaraan atau egalite, dan persaudaraan ataupun fraternite. Auguste Comte adalah bapak sosiologi. Auguste Comte berpendapat bahwa sosiologi harus berdasarkan observasi dan pengalaman empiris, juga mempelajari fenomena sosial secara objektif. Terdapat teori evolusi sosial dari Comte bahwa manusia harus bergerak dari sederhana menjadi lebih kompleks. Ia juga menerapkan mengenai logika positivisme dalam ilmu sosiologi, yang adalah kebenaran yang dapat diukur dan dibuktikan dalam masyarakat. Pembahasan lainnya dari Auguste Comte, estetika sosial. Estetika sosial adalah masyarakat yang saling terkait untuk menjaga kestabilan dan keteraturan. Dinamika sosial juga adalah perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dan sekarang merupakan tokoh-tokoh besar dalam sosiologi selain dari Auguste Comte. Selain Auguste Comte, terdapat 4 tokoh-tokoh besar lainnya yang telah membantu menggagaskan dan menyempurnakan ilmu sosiologi. Terdapat yang pertama Herbert Spencer, yang kedua Emile Durkheim, yang ketiga Max Weber, dan yang keempat Talcott Parsons. Dari tokoh yang pertama yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer menjelaskan mengenai yang pertama evolusi masyarakat. Masyarakat yang berkembang dari bentuk sederhana ke yang lebih kompleks. Lalu yang kedua, analogi organisme. Masyarakat adalah organisme hidup yang saling terkait, bekerja sama, dan bergantung. Yang ketiga, diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi adalah pembagian kerja, spesialisasi, dan peran sosial yang berbeda. Kemudian integrasi, yaitu semua bagian masyarakat yang berbeda saling bergantung. Tokoh yang kedua merupakan Emile Durkheim. Ia menjelaskan mengenai yang pertama, fakta sosial. Fakta sosial berisikan norma atau kebiasaan dan aturan yang ada dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah value free atau bebas nilai. Hal tersebut menjelaskan bahwa peneliti harus bersikap netral, adil, dan mengesampingkan pendapat pribadi dalam melakukan observasi ataupun penelitian.
Tokoh yang ketiga merupakan Max Weber. Hal yang dijelaskan mengenai dari Max Weber adalah perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi ketika manusia memikirkan cara yang lebih cerdas dan lebih efisien akan suatu hal. Dan tindakan sosial, peneliti harus memahami makna dan tujuan dari tindakan seseorang. Dan tokoh yang terakhir adalah Talcott Parsons. Talcott Parsons menjelaskan mengenai masyarakat adalah seperti tubuh manusia, yaitu memiliki kegunaannya masing-masing dalam masyarakat. Lalu syarat agar sistem di masyarakat tersebut dapat terus bertahan dalam sebuah kesatuan itu memiliki satu syarat, yaitu skema agil. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.